APSD People, hari ini kembali lagi bersama saya Wahyu Yusran dalam program Ngopi. APSD Talk, ngopi itu ngobrolin airport, teknologi, dan inspirasi. Oke, di hari ini yang sangat berbahagia ini, hari ini saya tidak sendirian, ditemani oleh salah satu, bisa dikatakan, saya sampai mau bergetar mau ucapin namanya nih. Beliau ini salah satu pemuda, anak muda bangsa, bisa dikatakan inspiratif ya. Inspiratif yang banyak prestasinya tentunya, dan tentunya sudah tidak asing. Pernah menggegerkan waktu 2019 karena menjadi salah satu staf khusus Presiden milenial, yaitu Kakak Billy. Halo Kakak Billy Mambrasar. Halo, terima kasih sudah diundang ke APSD. Katanya dari Bali nih Kak? Iya, dari Bali. Dari Bali, terus landing langsung ke sini. Langsung ke sini. Kebetulan karena emang landingnya di sini kan. Mau kemana lagi? Kebetulan kantor APSD di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Ya. Jadi hari ini kita akan ngomongin SDGs, Sustainable Development Goals. Bagaimana SDGs ini bisa berpengaruh ataupun mempunyai andil untuk Indonesia Mas 2045, Kak. Nah, kebetulan Kak Billy ini selain dia staf khusus Presiden RI, beliau juga Duta SDGs Indonesia dan juga founder Yayasan Kitong Bisa. Yayasan Kitong Bisa, aktif dibantu di pertanian, di macam-macam lah. Beliau ini banyak banget pengalaman yang perlu kita ulik, menjadi inspirasi, tapi tentunya hari ini kita akan titik beratkan di SDGs sebenarnya, Kak. Oke, mungkin kita mulai atau gimana, Kak? Boleh. Oke, saya takut terlalu banyak ngomong. Jadi, Kak Billy Mambrasar selain sebagai staf khusus Presiden, saat ini juga Duta SDGs, itu sebenarnya apakah itu bisa saling berkaitan, saling membantu nggak itu? Sebagai posisi staf khusus Presiden bidang inovasi, pendidikan, daerah tertinggal dengan SDGs, ada kesinambungan nggak? Iya, jadi sebenarnya penunjukan Duta Pembangunan Berkelanjutan itu jauh sebelum ditunjuk jadi staf khusus. Oh, sebelumnya ya? Ya, sebelumnya waktu itu karena track record saya mengembangkan Yayasan Kitong Bisa. Jadi timelinenya itu saya buat Yayasan Kitong Bisa, membantu anak-anak dari underprivileged untuk bisa dapat dari golongan menengah ke bawah agar bisa memperoleh akses pendidikan. Nah, dari Yayasan Kitong Bisa itu kemudian mendapat banyak penghargaan, sehingga prestasi-prestasi tersebut membuat oleh Menteri Bappenas saya ditunjuk menjadi Duta Pembangunan Berkelanjutan. Artinya memberikan semangat kepada anak-anak Indonesia bahwa walaupun kita punya keterbatasan tapi kita bisa berkontribusi, membangun bangsa. Nggak perlu jadi PNS, nggak perlu jadi pejabat, di luar pemerintahan pun kita bisa membangun bangsa ini. Itu sebenarnya peran Duta SDGs. Nah, setelah jadi penunjukan Duta SDGs, baru kemudian berapa bulan kemudian jadi staf khusus Presiden. Gitu, ditunjuk lagi sama Presiden. Dan jadi staf khusus Presiden apakah mengganggu menjadi duta atau justru saling bersinergi? Bersinergi ya. Karena Presiden, saya menjadi bagian daripada memberikan masukan kepada Presiden untuk mengeluarkan Perpres SDGs yang terbaru kemarin, Perpres SDGs tahun 2022 lalu itu banyak sekali masukan-masukan yang kita berikan yang merupakan hasil saya beraudiensi dengan anak-anak muda se-Indonesia. Jadi saya sudah berkeliling ke 30 provinsi. 30 provinsi? Ya, se-Indonesia. Dan masukannya itu masuk langsung ke Presiden. Nah, banyak kali input anak-anak muda itu masuk ke dalam Perpres SDGs itu. Jadi Kakak Billy datang ke seluruh Indonesia, duduk bareng sama anak muda, dengerin gitu kan? Iya. Aspirasi mengenai SDGs ataupun pembangunan, terus habis itu disampaikan ke Bapak Presiden. Betul. Wah, luar biasa. Saya kira staf khusus Presiden cuma display dong, enggak ternyata ya. Top emang Kakak Billy. Jadi bisa dikatakan penyambung anak muda di pembisik Pak Jokowi, tapi anak muda gitu. Siap. Oke, berarti ini kan kalau kita bicara SDGs kayak ada SDGs itu apa sih? Ada 17 poin ya kalau nggak salah ya, 17 goals. Kan saya pernah baca ya kalau kita di tahun 2030 itu ada cita-cita pembangunan berkelanjutan gitu kan. Itu makanya tujuan dari SDGs itu. Kira-kira untuk sekarang kita di 2024 nih, dengan Kak Billy menjadi duta, apakah kita possible nggak mencapai ke sana tuh 2030 sebagai visi pembangunan berkelanjutan gitu untuk Indonesia?
kira-kira gitu? Kalau kita melihat indikator SDGs kita itu meningkat pesat, bahkan bisa dilihat di rilis di sini. Waktu saya diundang ya di sini nanti dimasukin. Lembaga perwakilan PBB di Indonesia memuji Indonesia adalah negara yang pencapaian skor SDGs-nya adalah yang tercepat di seluruh dunia. Dan misalnya untuk beberapa indikator, contohnya kalau SDGs nomor 4 itu quality education, itu angka indeks pembangunan manusia kita oleh IMF sudah dikategorikan sebagai angka IPM kelas menengah ke atas. Rata-rata. Ya, kemudian dan quality education kita tuh meningkat pesat. Walaupun lagi-lagi kalau masyarakat memberikan komentar kan masih banyak pekerjaan, masih banyak yang putus sekolah, masih banyak pekerjaan rumah lah, masih banyak putus sekolah, masih banyak anak-anak yang nggak bisa bayar uang sekolah, masih banyak anak S1 sarjana yang pinjol karena nggak bisa bayar SPP. Benar. Tapi permasalahan tersebut sudah termoderasi dengan lebih baik kalau kita bandingkan dengan 10 tahun ke belakang. Nah, dengan melihat pertumbuhan percepatan ini, saya optimis 2030 itu akan tercapai, bahkan bisa lebih. Agenda pembangunan 2030 ya. Jadi Bappenas itu menargetkan ada agenda pembangunan 2030 yang dimana tolak ukurnya yaitu SDGs itu. Salah satunya SDGs. Ya. Tapi menarik ya Kak. Tadi Kakak bilang memang IPM kita alhamdulillah makin tahun terus naik ya. Betul. Tapi memang ada satu poin, di poin berapa ya, itu kesenjangan ya di SDGs itu kan. Tapi kalau melihat IPM ini ya kita nggak tahu ini tumbuhnya apakah tumbuh yang sehat atau enggak kan, atau tapi semoga sehat gitu. Walaupun ada disparitas data gitu. Iya. Ya namanya kesenjangan itu terjadi di seluruh dunia. Betul. Jangankan Indonesia, Amerika saja kelas menengah ke atas dan kelas menengah ke bawah jumlah yang mengakses gelar S1 itu di kelas menengah ke bawah itu sangat rendah. Jadi mereka lulus SMA langsung kerja, terjun ke dunia sektor pekerjaan. Sementara yang kelas menengah ke atas, angka di Amerika tuh sekitar kurang dari 20% juga yang mengakses pendidikan tinggi gitu kan. Sementara Indonesia memang masih kecil banget, 6,40 sekian persen dari data BPS terakhir. Memang cukup kecil, tetapi itu juga sudah naik. Jadi kalau kita bicara fokus ke masalah tuh akan terus ada dalam dunia, dalam dinamika, tapi pembangunan itu seperti sebuah perjalanan kayak ya kampungnya bro lah, kita mau dari Makassar ke Goa, kampungnya bro, kita nggak bisa bilang belum sampai di Goa nih, ya yang penting kalau kita udah sampai di kota-kota di antara checkpoint 1 checkpoint 1, checkpoint 2, kita tahu bahwa kita menuju kepada track. Nggak kita bisa bilang oh gagal nih karena kita belum nyampe Goa, tapi kan kita sudah jalan ke utara gitu loh. Jangan tiba-tiba dia salah jalan. Gitu yang kalau salah jalan baru jadi masalah. Namanya pembangunan itu proses perjalanan. Yang salah itu kalau kita udah jalan malah putar balik ya. Jangan mundur lagi ya. Bukannya kampanye udah selesai ya? Bukan, maksudnya makanya saya bikin platform namanya melompat maju. Bukan melompat mundur kan. Karena ya sekarang ini kita nggak berdiam diri lagi gak? Kalau kita berdiam diri bahkan jalan pun gak cukup, makanya kita harus melompat maju. Kita harus terus Oke, itu. Nanti di-cut ya. Oke Kak. Jadi ya maksudnya kenapa saya tadi bertanya itu Kak? Karena kan memang kami di industri penerbangan ya Kak. Kita kan walaupun ya satu industri, saya nggak tahu ya apakah, tapi saya pikir salah satu industri yang punya andil juga ya untuk mewujudkan SDGs itu. Tercapainya SDGs yang tadi ada 17 poin, karena penerbangan sebagai pintu gerbang Kak. Kita penyambung dari kota ke desa, dari daerah yang maju ke tertinggal, dari penghasil ke pembeli gitu Kak. Nah Kakak melihat dengan adanya penerbangan ini, apakah memang itu bisa membantu terwujudnya SDGs tadi, terutama untuk apa namanya industri ataupun apa namanya makanan ataupun tadi pengentasan kemiskinan, kelaparan. Ya gimana menurut Kakak? Nah, kalau kita lihat SDGs dari nomor 1 sampai 17 itu kan memang ada prioritisasi urut-urutan. Kita bicara no poverty, nggak ada kemiskinan, no hunger, nggak ada kelaparan. Itu di SDGs 1, 2, 3, 4. Betul, yang paling dasar. Utamanya sampai 4 itu pendidikan. Lalu 5, 6, 7, 8 itu ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang merata, kesenjangan yang berkurang. Itu SDGs utamanya. Nah, kalau kita bicara kenapa penerbangan itu relevan dalam mencapai SDGs utama Indonesia, yang perlu kita ingat adalah Indonesia adalah salah satu negara archipelago terbesar di dunia,
di mana kita punya lebih dari 17.000 pulau yang tidak terhubung satu sama lain. Dan untuk beberapa keterhubungan yang esensial, kalau kita bicara no hunger misalnya, berarti harus ada koneksi makanan yang fresh dari satu titik ke titik yang lain, yang kalau bisa dihubungkan itu hanya bisa dihubungkan dengan pesawat. Ya. Kita bicara Indonesia Timur seperti NTT, Maluku, Papua, apalagi daerah pegunungan yang hanya bisa dikoneksikan dengan penerbangan gitu. Maka akselerasi industri penerbangan yang ditopang dengan pembangunan infrastruktur dasarnya itu akan menjadi kunci daripada pemerataan dan percepatan itu. Karena makanan dari satu titik ke titik yang lain, produk pertanian dari satu titik ke titik yang lain, apalagi produk fresh. Iya, betul. Seperti daging yang memang berdasarkan SNI, telur ayam yang berdasarkan SNI itu nggak bisa lebih daripada 5 hari. Kalau kita pakai kapal butuh 5-6 hari dalam refrigerator, tapi kalau dengan pesawat kita bisa memenuhi standar SNI tersebut. Jadi saya sangat sepakat bahwa industri penerbangan ini jadi kunci untuk Indonesia khususnya. Kita bukan land connected yang seperti Amerika yang satu benua darat semua. Kita ini pulau-pulau yang akan lebih efektif melalui penerbangan. Nah, PR kedua adalah bagaimana kita meminimalisir dari sudut pandang SDGs. Adalah bagaimana kita meminimalisir carbon footprint daripada tingkat konsumsi bahan bakar yang tinggi. Ya, betul. Dimana kita perlu berbangga dan perlu optimis bahwa Indonesia punya riset-riset yang berhubungan dengan sustainable aviation, seperti alternatif bahan bakar alternatif atau energy mix yang nanti akan ditopang dengan keluarnya undang-undang EBT yang sudah masuk RUU ya saat ini. Itu akan betul-betul mendukung industri penerbangan kita. Apa itu biar yang dengar podcast bisa paham, kita punya RUU energi baru terbarukan, di mana energi baru terbarukan itu berhubungan dengan energy mix, ya strategi yang dikeluarkan oleh Dewan Energi Nasional yang mengarahkan strategi pencampuran bahan bakar kita itu antara yang baru terbarukan dengan emisi karbon yang rendah dengan bahan bakar fosil seperti yang saat ini. Dan tentunya industri aviasi akan memanfaatkan energy mix tersebut yang akan mengurangi carbon footprint yang sangat rendah. Jadi saya pikir step pertama adalah akselerasi infrastruktur dirgantara ini dulu, aviasi ini dulu, secara merata dari Sabang sampai Merauke. Kalau sudah terkonek, step kedua yang kita pikirkan adalah sustainable aviation, bagaimana carbon footprintnya rendah. Benar, harus paket. Karena kan mungkin sekarang kan kita memikirkan pertumbuhan ekonomi, tapi kan sejalan nggak dengan emisi karbon? Apakah dia naik atau turun juga kan? Betul. Ya, berarti kan green economy yang kemarin sempat ramai dibahas di Pilpres. Betul. Ya, pada debat. Depan ada 16 green job. Udah bukan jubir lagi ya saya. Jadi sudah hatam betul Bapak. Ya. Tadi saya merhatiin nggak ada spasinya, ini udah hatam betul nih barang. Iya. Jadi apakah tapi menurut kakak pembangunan infrastruktur bandara ataupun penerbangan sekarang di Indonesia sudah masif kak di kampung? Kakak kan sebagai staf sus ya daerah tertinggal kan, melihat gitu gimana? Apakah saya totalnya sudah mendampingi presiden ke perjalanan ini dari 30 itu saya kan jalan sendiri, tapi yang mendampingi presiden itu kurang lebih 17 provinsi. Dari 17 provinsi yang saya mendampingi presiden itu beberapanya adalah meresmikan bandara. Iya, meresmikan bandara. Banyak sekali kisah menarik di Sulawesi, bahkan saya punya pengalaman sangat dekat dengan hati saya itu waktu saya ke Sumatera Barat. Lalu saya bertemu dengan teman-teman dari kelompok NIAS, walaupun NIAS itu ada di Sumatera Utara ya, tapi ada perkumpulan anak-anak muda NIAS juga, yang mereka kemudian memfasilitasi diskusi saya dengan Bupati NIAS saat itu melalui Zoom. Ya, dan kita melakukan diskusi dan Bupati Nias menyampaikan aspirasi agar dia punya bandara Nias. Waktu itu di tahun 2021, saya ingat saya. Nah, kemudian saya masukkanlah rekomendasi kebijakan bahwa ada aspirasi nih dari teman-teman saudara-saudara kita di Nias untuk memiliki bandara. Dan puji Tuhan di 2023 lalu Presiden meresmikan bandara Nias, walaupun saya tidak ikut turun meresmikan, tetapi saya bersyukur melihat dari jauh Presiden meresmikan bandara Nias. Berawal dari pertemuan itu. Berawal dari pertemuan itu. Lalu pengalaman saya yang paling menarik mendampingin Presiden meresmikan bandara Asmat kemarin ya di Papua Selatan. Itu betul-betul bandaranya dibangun di atas lahan rawa-rawa. Rawa-rawa dan dengan teknologi pembangunan sivil yang tentunya unik ya. Dan itu bisa mengkoneksi Kabupaten Asmat yang sangat tertinggal itu dengan
provinsi dan kabupaten yang lain, sehingga akan mengurangi masalah ketahanan pangan karena koneksi makanan sekarang lebih stabil. Kalau ada orang yang sakit bisa dimobilisasi dengan cepat, gitu. Itu baru betul-betul merubah hidup masyarakat yang ada di sana. Dan saya melihat antusiasme presiden saat meresmikan Bandara Asmat itu. Bahagia banget ya? Iya, bahagia sekali gitu. Iya, jadi memang ya tidak bisa dipungkiri kayak tadi menyambung yang tadi semua bahwasanya kehadiran industri bandara penerbangan ini ya bisa menjadi salah satu kunci mengurangi disparitas itu. Kesenjangan data, kesenjangan kesejahteraan, kesenjangan kemiskinan antara kaya dan miskin. Nah, jadi memang ya kami berharap dengan hadirnya APSD sendiri sebenarnya sebagai salah satu vehicle ya, kita di bawah Indurni Group yang pengelola aviasi dan pariwisata, ya semoga bisa membantu tadi itu SDGs itu, dan bagaimana ya bisa mengimplementasikan SDGs sehingga tidak ada lagi kesenjangan nanti ke depan. Paten emang kakak bilang udah paten. Tapi menarik kan, tadi SDGs kan kakak staf khusus milenial, staf khusus presiden bidang pendidikan. Tapi sempat dia kan ada akronim staf khusus milenial kan, karena usianya milenial. Masih muda, tapi bukan di SK saya tuh tulisannya staf khusus. Iya, staf khusus presiden bidang pendidikan dan inovasi. Ya, maksud saya tidak banyak anak milenial seperti mungkin yang lain yang punya kesempatan yang luar biasa seperti kakak gitu kan. Bisa dikatakan ini kan sebagai salah satu privilege untuk berbakti kepada bangsa gitu kan. Nah, kakak sebagai mungkin masih muda ya, masih anak muda sekarang, melihat SDGs hari ini, bagaimana keterlibatan anak muda menurut kakak? Anak muda Indonesia justru ya? Justru Indonesia tuh paling cepat tingkat pertumbuhan SDGs-nya karena anak muda kita. Karena muda? Anak muda kita punya young and fresh demographic, anak-anak muda yang sangat muda dan segar, dan penuh dengan kreativitas, penuh dengan energi. Dan saya privilege yang saya syukuri dari Tuhan bekerja sebagai staf khusus presiden selama hampir 5 tahun ini adalah bisa berkeliling dan memahami Indonesia dari dekat. Tidak melihat dari TV, tidak melihat dari Google, tapi bicara Toraja saya turun ke Toraja. Bicara NTB, Lombok saya turun sampai ke Lombok. Bicara Sulawesi Barat kemarin, Kalimantan Barat, itu turun ke sana-sana, ke dalam-dalam sana. Dan kita tuh memiliki distorsi informasi yang disebut dengan kalau bahasa akademisnya itu adalah dissonance. Jadi noise dissonance itu maksudnya gini, mereka yang dekat dengan sumber media itu mendominasi narasi seluruh negara. Contoh, saat anak-anak di Jakarta Selatan bikin Citayam Fashion Week, ya kan, karena dekat dengan media, dekat dengan ini, seolah-olah narasi satu negara itu adalah Citayam Fashion Week. Anak muda Indonesia tuh modelannya seperti itu. Nah, ketika saya berkeliling ke 30 provinsi yang merupakan privilege saya melihat banyak sekali unsung young heroes, anak-anak muda keren yang tidak bersuara, tidak disuarakan, tidak di broadcast karena mereka nggak punya Instagram, mereka tidak main Twitter, mereka tidak punya followers. Saya ketemu seorang anak muda di Aceh yang membuat sebuah dayah pesantren yang melatih ex narkoba, yang kemudian dilatih untuk bertani jeruk. Saya ketemu dengan saudara kita di NTT di perbatasan Atambua yang membuat peternakan yang membantu masyarakat di sana. Bahkan di Papua, bahkan di Sulawesi Tenggara, kita punya teman yang membuat, namanya Andi, ya, biar nggak dianggap kisah fiktif, karena sampai sekarang saya masih WhatsApp-an sama Andi. Si Andi di Sulawesi Tenggara itu membuat sebuah gerakan pertanian yang membantu masyarakat sekitar untuk dia latih mereka dan dia kumpulin hasil pangan mereka untuk dia kemudian jualin. Nggak ada yang kenal Andi siapa, nggak ada yang kenal mereka ini, karena mereka nggak main Instagram, mereka nggak banci medsos. Iya kan? Kita bicara di sini sosok-sosok anak muda tuh yang penting centang biru, followersnya banyak, ya kan? Sering bikin ini itu seolah-olah itu merepresentasikan seluruh. Enggak. Indonesia ini negara besar, banyak sekali anak-anak muda keren-keren di luar, di ujung barat sana, di ujung timur sana yang melakukan hal-hal hebat yang tidak muncul di medsos. Mereka ini adalah pahlawan sesungguhnya yang membuat Indonesia mencapai angka SDGs tadi. Karena mereka melakukan inisiatif-inisiatif kecil di komunitas mereka, tapi dampaknya luar biasa besar.
Iya. Gitu. Sepakat. Mungkin gini ya, Kak, kita kekurangan narasi positif mungkin kayak. Karena ya tadi hegemoni hal-hal yang sifatnya viralitas yang cepat dan mungkin tidak sesuai dengan wisdom kita gitu kan, tidak sesuai dengan gotong royong kita ataupun ini. Kira-kira PR-nya di mana, Kak? Maksudnya kan sayang kita punya bibit ataupun punya talenta yang luar biasa di berbagai daerah gitu kan, tapi terhegemoni dengan hal yang mungkin viralitasnya cepat, tidak sesuai dengan kita gitu kan. Kayak tadi yang Andi di Sulawesi Tenggara ataupun yang di Aceh. Kira-kira apa yang perlu kita lakukan untuk agar bisa setidaknya ada satu kekhasan gotong royong ataupun apa nilai-nilai yang bisa kita naikkan gitu, tidak hanya kayak tadi yang Citayam gitu gimana? Ya menurut saya ini pola pikir anak muda Indonesia tentang social currency. Social currency itu adalah mata uang sosial, di mana kita menghargai seseorang itu dari apanya sih? Betul. Kemarin saya diskusi dengan Bro Mahardika, permira anak perhimpunan mahasiswa Indonesia di Rusia. Dia lagi kuliah di sana, tapi aku ketemu dengan anak-anak perhimpunan mahasiswa Rusia juga. Kemudian ada satu orang lah yang istilahnya bikin konten, dan kontennya itu dia bikin konten dia sama cewek-cewek seksi, dan followersnya di Instagramnya tuh banyak gitu, cewek-cewek bule lah. Dia setiap bikin video, bikin ini sama cewek bule, followersnya banyak banget tuh, berapa ratus K. Anak-anak tuh semua berbondong-bondong kayak foto sama dia gitu kan, kemudian keren nih kayak gitu nih, followersnya banyak gitu kan. Tetapi itu kan kebetulan itu festival pemuda sedunia yang dimana ada sekitar 200 delegasi Indonesia, anak muda keren-keren yang diundang ke sana. Sementara ada juga beberapa anak muda Indonesia yang aku tahu mereka tuh lagi ngapain di provinsinya mereka, karena aku udah pernah sampai ke tempat mereka dan aku tahu anak ini ngapain. So aku tanya ke teman-teman, kok kalian nggak foto sama dia? Kita nggak kenal. Sini deh, gue kasih tahu. Ini anak, dia pernah memberikan bantuan kepada korban-korban lem Aibon. Anak-anak jalanan di kotanya dia, ya kan? Lu pada foto sama dia karena centang biru, karena kontennya postingannya sama cewek-cewek seksi, dia terkenal. Lu pada berbondong-bondong foto sama dia. Ini anak adalah pahlawan Indonesia sesungguhnya yang melakukan perubahan buat Indonesia. Kenapa nggak foto sama dia? Nah, ini pola pikir social currency mindset yang membuat kesenjangan itu akan tetap ada. Kenapa kesenjangan itu akan tetap ada? Karena yang viral-viral itu kan kebanyakan akan dari Jawa dan sekitarnya atau dari daerah-daerah yang punya medsos, yang bikin konten yang nggak jelas antara jual tampang, jual kemewahan, bikin cerita-cerita sedih nggak masuk akal, muncul itu menjadi tenar, menutupi narasi anak-anak Indonesia Timur, Indonesia Barat yang jauh-jauh yang bikin hal yang memang lebih realistis. Gitu. Mindset anak-anak muda Indonesia tentang social currency itu harus kita ubah. Berhenti ngejudge orang dari followersnya dia. Followersnya dia banyak, jadi dia keren gitu. Belum tentu, ya kan? Ada juga yang bikin video mabok-mabokan di depan itu followersnya juga banyak gitu kan. Nah ini yang kemarin menjadi kritik saya ke teman-teman di sana nih, yang membuat mereka juga menjadi rethink. Oh iya juga ya kak. Terus dia WA saya, ya kak kakak bener gini gitu. Nah ini harus diubah. Mindset tentang apa itu keren, apa itu social currency. Itu siapa yang harus melakukan hal ini, yang memfasilitasi hal ini? Pemerintah. Saya dengar, ini belum saya buktikan karena saya juga nggak tahu Korea, tapi saya dengar di Korea Selatan itu pemerintahnya membeli airtime dari stasiun-stasiun TV nasional untuk menginkubasi value-value positif dari Korea yang ada dalam Pancasila versi mereka. Itu dimasukkan ke dalam K-drama mereka, kayak mereka harus ada beberapa airtime mereka itu harus spesifik topiknya adalah tentang value itu. Gitu mungkin bisa dilakukan juga di Indonesia. Nah itu yang belum kita lakukan ya kayak. Ya, padahal setahu saya pemerintah tuh punya jatah airtime. Iya, karena yang kita harus dipakai. Kalau TV kan punya lembaga TV nasional juga. Mungkin kan dia mungkin di YouTube atau apa gitu kan, platform-platform media. Yang itu yang belum kita maksudnya kalau kita bicara dengan ya Korea kan besar karena budaya, besar satu K-pop ataupun apa kan, kita juga nggak kalah kayak kita punya budaya, kita banyak lah. Kalaupun bicara musik ada gitu kan, film juga ada gitu. Nah tadi berbicara itu kak, kira-kira apa lagi yang bisa dilakukan pemerintah? Kan katanya pemerintah gitu kan, dengan melihat kondisi demografi anak Gen Z nih hari ini kan, ya mungkin tidak mau terlalu dikekang. Tidak mau terlalu pokoknya
mereka mungkin menganggap demokrasi hari ini ya kesejahteraan. Selagi mereka ketika mereka dikekang nggak sejahtera kan mungkin akan melawan gitu ataupun apa. Nah gitu. itu juga kita melakukan homogenisasi Gen Z. Karena yang bro sampaikan Gen Z begini, Gen Z begitu bisa jadi tuh Gen Z macam-macam yang lain sini ya. doang. Iya. Ya kemarin aku juga diskusi, Gen Z itu senengnya tuh pakai medsos. Gen Z yang mana bro? Kalau di kakak. Iya kan, maksudnya karena yang punya akses terhadap medsos, handphone, iya, ada beberapa. medsos itu minoritas dari Gen Z. Ingat angka yang tadi saya sampaikan, jumlah pemuda-pemudi Indonesia yang memiliki akses pendidikan S1 berdasarkan data BPS hanya 6%. 90%-nya cuma lulusan SD dan lulusan SMP, mayoritas lulusan SD. Sebagian dari mereka boro-boro main medsos dan boro-boro bicara demokrasi. Iya. Mereka masih berkutat dengan hanya punya ijazah SD dan kemudian harus bekerja sebagai buruh pelabuhan, bekerja di kebun. Dan mereka jauh dari, kita kadang-kadang suka Gen Z itu begini loh, Gen Z yang mana? Iya, ya. Gen Z yang di Jaksel, yang pakai laptop, main di kafe. Itu nggak semua Gen Z, itu minoritas. Makanya Travel Indonesia biar kalian tahu Gen Z itu beragam pikirannya. Nah, Gen Z yang mana dulu kan kita bicara. Nah, kalau kita bicara Gen Z rural, mereka masih berkutat, boro-boro mereka bicara ideologi politik. Mereka masih berkutat di mana bagaimana saya melunasi utang bapak saya, bagaimana saya bisa menyekolahkan adik saya, bagaimana ibu saya yang sudah tua sakit-sakitan bisa saya cariin duitnya, bagaimana saya punya duit buat menikah, bagaimana saya bisa keluar dari rumah orang tua saya masih numpang. Itu mayoritas Gen Z 90% loh, ya kan? Jadi berarti sandwich tepatnya ya. Iya, yang ada di urban area. Nah, salah satu distorsi yang tadi saya bilang teori akademik yang tadi noise dissonance itu adalah kebisingan daripada narasi, penguasa narasi karena medsos membuat kita melakukan generalisasi sesuatu bahwa karena Gen Z Jakarta main medsos banget, ya kan, main medsos banget, sehingga kita bilang bahwa Gen Z Indonesia tuh seperti itu semua. Enggak. Itulah kegagalan sebut saja salah satu partai yang mereka menargetkan itu akhirnya karena mereka betul-betul heavily menggunakan medsos, mereka nggak bisa mencapai threshold yang merata di seluruh Indonesia, menjangkau seluruh Gen Z Indonesia karena Gen Z yang dijangkau melalui medsos hanya Gen Z di sini, gitu kan? Iya benar. Di urban aja ya. Nah itu juga noise dissonance itu melakukan homogenisasi di Indonesia tuh juga harus hati-hati. Harus hati-hati ya. Iya. Kita harus hati-hati. Makanya aku suka ketawa kok Gen Z Indonesia tuh begini, Gen Z Indonesia tuh begini. Kayaknya Gen Z rural daerah-daerah luar nggak gitu deh. Berarti berarti versi Kak Billy sendiri Gen Z Indonesia hari ini ya memang belum selesai juga dengan diri sendiri. Contoh masih ada kewajiban yang lain ke orang tua atau secara pendidikan ataupun ke adiknya mungkin kan? Iya, karena kita bicara angka BPS, BPS 90% hanya 6% yang berijazah S1. Kalau anak Indonesia kebanyakan berijazah SD dan SMP, ini anak-anak muda ini bagaimana mereka memperbaiki diri? Saya tadi rapat di Bali, ada sekitar berapa ya? Tadi 6 orang, cuman lulusan SMA yang bekerja di perusahaan yang saya datangi itu sambil kuliah. Mereka kerja sampai jam 6 sore, malamnya mereka kuliah. Saya bisa cuma bilang semangat kalian luar biasa. Itu Gen Z. Itu baru Gen Z. Iya, ditanya saya gimana kamu kebijakan ideologi politik gini-gini. Aduh Kak, saya kuliah aja dulu deh, biar saya bisa memperbaiki diri buat ekonomi keluarga gitu. Itu Gen Z di Bali tuh Kak? Kita nggak bisa bilang Gen Z Bali juga, karena itu pendatang juga. Pendatang juga. Iya, mereka lagi kerja di Bali, tapi mereka pendatang ada dari provinsi ini, provinsi ini. Salah satu sampel Gen Z aja. Gitu. Nah jadi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang saya lihat begitu efektif. Kenapa dia harus belusukan? Karena dia nggak pengen sampel representasinya itu salah, yang buat dia belusukan turun terus. Makanya dia kalau orang cuman baca dari media, ya representasinya tuh hanya populasi yang terwakilkan yang dekat dengan media, gitu. Iya, luar biasa. Jadi insightful banget. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir satu hal ya, kalau kita langsung turun ngelihat langsung, nggak bisa melihat satu sampel aja gitu Kak. Yeah. Nah mungkin ya udah 30 menit, kita coba pertanyaan di akhir mungkin Kak ya. Nggak di akhir banget sih, tapi nanti kalau soal Kakak Billy melihat potensi anak muda Indonesia hari ini seperti apa? Apakah memang kita ada satu
harapan nggak untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 nantinya dengan kondisi hari ini? Saya optimis ya, karena saya memang orang yang selalu dibesarkan dengan value-value optimis. Tetapi ketika saya melihat kinerja dari Presiden Jokowi selama 9 tahun ke belakang ini dan pencapaian-pencapaian yang sudah dicapai, kan kita bicara angka. Kita bicara angka kemiskinan, orang mau mengkritik gimana pun angka kemiskinan menurun. Kita mau bicara peningkatan PDB naik. Despite naik. Ada COVID naik. Kita bicara Indonesia, ukuran ekonominya udah masuk ke ekonomi upper middle class income country. Kita bicara IPM naik. Angka-angka indikator semuanya naik. Walaupun banyak PR. Pasti PR itu ada dan harus diselesaikan. Melihat angka indikator kurva yang meningkat, saya optimis pasti tercapai. Indonesia akan jadi negara maju. Indonesia Emas 2045 di kacamata Kak Billy seperti apa tuh? Indonesia emas di mata saya adalah menjadi Indonesia seutuhnya di panggung dunia. Kita nggak menjadi orang lain. Kata Soekarno, kita nggak menjadi ke Amerika-Amerikaan, ke Arab-Araban, ke Cina-Cinaan. Kita menjadi Indonesia. Dan Indonesia dipandang di mata global sebagai Indonesia. Wih, keren. Pesan-pesan Kak terakhir, pesan-pesan bagi anak muda ataupun ya siapapun yang nonton podcast ini mengenai SDGs, apakah ada yang mau disampaikan, bagaimana kita mendukung itu, dan mungkin orang-orang yang belum tahu tentang SDGs akhirnya pengen aware, itu silakan Kak. Ya, mungkin spesifik kepada generasi Y dan Z. Sebagai demografik terbesar bangsa ini, kita adalah harapan bangsa dan negara. Saya sebagai yang privilege, bagian dari 6% orang yang bisa bergelar S1, di bahu saya ini ada 90% adik saudara-saudara saya, anak-anak Indonesia lain yang belum bersekolah, belum bisa mengakses pekerjaan yang baik, belum bisa mengakses ekonomi yang lebih baik, dan itu semua adalah SDGs. Gampangnya SDGs adalah no one left behind. Ya, tidak boleh ada yang tertinggal. Nah, buat yang dengar podcast hari ini, dan saya yakin yang menonton podcast adalah yang privilege, 6%. Di bahu kita kanan kiri ini ada saudara-saudara kita tadi, 90% yang harus kita bantu. Jadi kita jangan, kalau kita udah bisa sekolah S1, S2 apalagi, dan kita punya pekerjaan yang bagus, baik, jangan hanya inward looking, berpikir kepada diri kita sendiri. Kita harus melihat 90%. Saudara-saudara kita masih belum bisa mengakses tadi sekolah, pendidikan. Kita lakukan sesuatu yang sederhana dengan kemampuan kita untuk membuat perubahan, membantu mereka. Dan kalau ini kita lakukan bahu-membahu, kita sebagai sesama anak bangsa akan ngangkat saudara kita yang lain. Dan kalau kita udah ngangkat, saling ngangkat, ini Indonesia langsung take off nih. Meroket. Iya, meroket cepat. Kita harus ngangkat yang lain gitu. Kalau kita nggak ngangkat, susah. Seperti itu. Tepuk tangan luar biasa Kak Billy. Ya, intinya SDGs no one left behind. Tidak ada yang tertinggal. Semua harus bareng-bareng. Ya, kita adalah negara gotong royong. Ya, ya kita sama-sama maju gitu loh. Jadi anak-anak muda, semoga dengan adanya podcast hari ini ya makin tersadarkan bahwa memang peran kita cukup penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan ke depannya. Saya Wahyu Yusran pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah kata. Dan Kak Billy, terima kasih banyak sudah datang. Semoga sehat selalu, sukses selalu Kak Billy dimanapun berada. Amin. Semoga tetap humble tentunya, dan tetap optimis, kita bareng-bareng sebagai anak muda Indonesia untuk mewujudkan Indonesia maju ke depannya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.